Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Risma Yenti, SD 6 Lalan, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Wita. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini baik. Nah ya Bu, baiklah Bu, pada kesempatan ini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika. Mungkin Ibu pernah mengalami pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika ya Bu ya? Iya, baik Bu. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, mungkin suatu sekolah itu memang mungkin tidak bisa kita pungkiri pasti akan mengalami suatu permasalahan yang mungkin melibatkan pengambilan keputusan secara dilema etika itu. Cara saya mengidentifikasinya Ibu, ketika saya mengalami permasalahan tersebut, saya lihat dari mana munculnya masalah tersebut. Misalnya kalau memang kita ngambil keputusan secara dilema etika, itu kan secara definisinya keputusan yang kita ambil itu benar vs benar Bu. Berarti yang kita ambil itu yang kedua-duanya benar. Tapi kalau misalnya yang moral, satu benar, satu salah. Itulah cara saya mengidentifikasi masalah yang kita hadapi. Baiklah Ibu, di sini ada lagi yang saya nak tanyakan. Bagaimana Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Bu. Ketika saya mengalami permasalahan tersebut, terutama di sekolah saya, mungkin ketika saya mengambil keputusan yang benar vs benar itu, mungkin saya lihat dari asas manfaatnya. Mungkin keputusan yang pertama baik, mungkin keputusan kedua juga baik, tapi saya berpendapat mana yang paling baik dari yang dua yang terbaik tersebut. Baiklah Ibu. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika permasalahan itu terjadi, mungkin saya pertama kali yang saya lakukan adalah mungkin saya mencoba untuk mendekati siswa. Berarti saya langkah pertama yaitu ketika langsung mengkonfirmasi ke siswa. Setelah saya mendapatkan menerima apa permasalahan yang terjadi, kemudian saya berusaha mengumpulkan teman-teman atau guru-guru yang ada di sekolah saya, bagaimana nanti menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Baiklah Ibu, apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Yang sangat efektif adalah ketika kita mengambil keputusan itu tidak hanya kita libatkan diri sendiri, tetapi mungkin kita melibatkan banyak pihak seperti siswa itu sendiri atau pihak-pihak yang ada di sekolah, bahkan orang tua mereka sendiri, seperti itu. Baiklah Ibu, apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan yang saya hadapi adalah ketika permasalahan ini terjadi di anak misalnya atau di siswa. Tantangannya ketika menyelesaikan itu mungkin datang dari orang tua atau teman-teman mereka di kelas. Ketika kita mengambil keputusan itu menurut kita baik, tetapi buat orang di sekitar kita seperti orang tua, teman-temannya, itu belum tentu mereka menurut mereka itu yang terbaik. Tetapi itu tugas pihak sekolah yang menentukan bagaimana keputusan ini kita ambil bisa berdampak positif dan negatifnya lebih sedikit, seperti itu. Baiklah Bu, di sini mau saya tanyakan lagi, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilematika ini? Apakah Ibu menyelesaikannya secara langsung di tempat itu atau memiliki jadwal? Kalau saya mengalami hal seperti ini, saya tidak menjadwalkan, tetapi saya langsung menyelesaikan masalah, artinya secara spontan.
dengan tidak menentukan tempat di mananya atau kapan waktunya, karena kalau kita lakukan pakai jadwal mungkin permasalahan ini akan berlanjut ke arah yang atau berkembang ke arah yang mungkin lebih besar. Jadi kalau saya biasanya langsung dengan secara spontan menyelesaikan masalah tersebut tanpa menunggu-nunggu jadwal atau dijadwalkanlah waktunya, mengingat nanti dampak atau efek samping dari masalah tersebut kepada anak atau lingkungan sekolah kita. Baiklah Ibu, ada yang mau saya tanyakan lagi. Di sini faktor-faktor apa yang dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Faktor yang mempermudah adalah mungkin di sekolah saya sangat mengutamakan kerjasama, baik kerjasama dengan guru atau pihak-pihak sekolah yang ada di sekolah atau dengan orang tua, karena saya beranggapan kalau kita bekerja sama dan mau berbicara dengan orang lain atau hal yang bisa menurut saya orang itu terlibat untuk menyelesaikan masalah yang memang dihadapi sekolah saat itu, saya lebih mengutamakan kerjasama dengan pihak-pihak yang memang berkompeten untuk masalah tersebut. Baiklah Ibu, ini pertanyaan terakhir buat Ibu. Apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Pengalamannya adalah atau kesimpulan terbesarnya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang mengaitkan dilema kepada diri kita sendiri atau yang berkaitan kepada siswa kita sendiri, adalah kita butuh suatu pemikiran yang bisa bagaimana kita secara cepat menyelesaikan masalah. Apakah ini maksud saya permasalahan itu tidak berlanjut ke arah yang lebih besar, apakah kita selesaikan dengan pihak sekolah saja atau kita menyelesaikan dengan melibatkan orang-orang di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, pagi. Bu, di sini kami ditugaskan untuk menanyakan tentang dilematika yang dihadapi. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Ya, boleh. Di sini Bu, yang mau saya tanyakan, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu yang Ibu alami? Untuk mengidentifikasi, sebenarnya saya tidak perlu mengidentifikasi masalah-masalah. Cuman kalau ada masalah ini, umpamanya guru yang mengajukan ini ada masalah, tetap saya akan langsung mengidentifikasinya, mentelaah bagaimana kasus-kasus tersebut. Itu saja. Begitu ya Bu ya. Berikutnya Bu, di sini bagaimana Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah Ibu. Kemudian terutama kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Caranya begini, kalau memang masalah kasus-kasus itu memang ada, kita akan tetap cepat menanggapinya, karena kasus itu tidak bisa, kalau kita lengah dengan sebuah kasus, masalah ini akan fatal. Jadi itu untuk menangani masalah ini, memang sekarang titik lemahnya sangat bertentangan dengan pihak sekolah kadangkala tentang kurikulum Bu. Dulu kurikulum dibandingkan oleh masyarakat, sebentar ini kurikulum ini Bu, belum siap ini kurikulum ini Bu. Tetapi kita sebagai pelaksana, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, kita harus menjalankan roda pemerintahan, terutama kurikulum yang sekarang adalah kurikulum merdeka, harus kita jalani bagaimanapun tantangan yang kita hadapi. Itu kira-kira. Berarti dalam kasus ini Ibu cepat tanggap Iya. ya dalam menangani kasus ini. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya, dalam hal tersebut langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk menangani sebuah kasus, saya cuman memang tahu jalannya, umpamanya pembelajaran di sekolah. Juga saya akan jalan-jalan ke sekeliling sekolah. Mungkin saya ke warung, atau mungkin saya karena di depan ini adalah kantor wali nagari, saya akan melihat di tengah masyarakat apa yang terdengar oleh kasus-kasus tersebut. Nanti setelah memang ada kasus yang serius umpamanya, atau mungkin tidak serius, saya dengar-dengar dulu. Jangan bergejolak, saya akan musyawarahkan dengan majelis guru seperti ini.
apakah memang ini terjadi kasus tersebut? Kata guru, enggak Bu. Nanti saya jalan-jalan lagi besoknya, mungkin saya tidak berada di sekolah setiap hari Bu. Umpamanya guru-guru ini sudah langsung masuk dalam kelas masing-masing, saya akan jalan-jalan sekitar sekolah. Jadi kasus-kasus ini setiap hari kalau memang ada, saya akan tanggapi. Saya akan memanggil mereka, contoh anak mengadu di rumah. Anak mengadu di rumah, ini Bu, kata orang tua. Saya belum membenarkan itu Bu. Saya belum berpihak kepada masyarakat atau wali murid, dan saya juga belum berpihak kepada guru saya. Saya lihat dulu, saya panggil umpamanya wali murid, apa kasusnya. Saya mungkin pantau guru saya apa masalahnya. Mungkin kalau masalah ini bisa saya selesaikan, akan saya selesaikan secepat mungkin Bu. Itu kira-kira. Berarti sebelum Ibu melakukan tindakan, Ibu memantau terlebih Iya. dahulu ya Bu, baik ke lingkungan Iya. maupun ke anak yang Iya. ada kasus tersebut. ya, Bu, Nggak ya. bisa saya melihat, oh ini kata wali murid saya nggak terlalu serius gitu. Maksudnya ini katanya enggak. Saya bukan tidak membenarkan, tapi saya menganalisa dulu itu kira-kira. Dan tidak pula nanti membenarkan guru saya, karena kita sama-sama manusia, mungkin ada khilaf gitu kira-kira. Baiklah Bu, di sini ada yang mau saya tanyakan lagi. Selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya semuanya saya menganggap ini kalau ada kasus, saya memang sangat serius ya. Kita baik tentang guru, umpamanya ada guru yang bermasalah, umpamanya guru ada kasus guru, kan kita ini tidak sama. Jadi tetap saya tanggapi secepat mungkin. Kalau bisa saya berpikir sendiri, saya akan berpikir sendiri dan menyelesaikan masalah. Tetapi kalau memang saya tidak bisa berpikir sendiri, saya akan melihat guru saya ini siapa yang bisa saya percaya. Saya coba dulu musyawarah. Seandainya saya masih belum puas, karena komite kita ada di sini Bu. Komite itu adalah perpanjangan tangan kita atau perpanjangan tangan masyarakat atau wali murid. Jadi kita akan bekerja sama dengan beliau-beliau ini. Beliau karena komite kita sudah dewasa, beliau akan menanggapi ini dengan serius. Nanti saya juga sudah saya pikir, oh ini jalannya. Jadi saya mengambil keputusan itu bukan dengan saya sendiri Bu, tapi dengan pantauan, dengan musyawarah dengan teman-teman semuanya, segala unsur yang ada di negari ini. Itu kira-kira. Berarti Bu, di situ apapun yang akan Ibu lakukan, Ibu selalu kolaborasi Iya, dengan berkolaborasi. guru, rekan Iya. guru dan komite ya Bu ya. Iya, komite. Oh, mantap ya Bu ya, bagus. Selanjutnya Ibu yang mau saya tanyakan di sini, hal apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Sebenarnya banyak sekali kasus yang saya tangani di sekolah ini. Kenapa? Dilema etika ini gimana? Sesuatu contohnya dalam kurikulum. Kurikulum ini sekarang sudah masuk kurikulum merdeka. Yang mana kata masyarakat ini, kurikulum kemarin belum bagus lagi kurikulum tahun 70-an Bu. Kan itu yang kita diberi tantangan. Namun lambat laun kita bermusyawarah dengan masyarakat, kita sosialisasikan baik dengan guru seperti itu juga, dan saya pun merasakan dengan kurikulum yang dirubah ini tidak mudah membalikkan telapak tangan. Memang sulit, tapi dengan kesulitan itu kita jalani dengan ikhlas, dengan baik, dengan penuh hati. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar.